jumpa lagi sama Uni. So, di video kali ini Uni akan berbagi tips dengan kalian semua tentang membawa bayi naik pesawat. Video ini Uni buat berdasarkan pengalaman Uni membawa Brizeis ke Jakarta beberapa minggu yang lalu dalam usia cuma 3 minggu saja, tanpa rewel, tanpa nangis, dan tanpa tragedi apapun. So, check it out! Nah, jadi untuk tips yang pertama, pastikan dulu bahwa bayi dalam keadaan yang sehat. So, untuk memastikannya, kita butuh mengunjungi dokter spesialis anak. Nah, dalam hal ini, Uni dan Dabul mengunjungi dokter spesialis anak bahkan 2 minggu sebelum kita memutuskan untuk terbang. Sebelum kita membeli tiket, kita udah kunjungi dulu dokter spesialis anak, kita dengarkan dulu apa opini dari dokter, kemudian kita jadikan itu sebagai rujukan bagi kita apakah kita akan berangkat atau tidak. Nah, kebetulan ketika Uni mengunjungi dokter spesialis anak dan memeriksakan keadaan Brizeis, dokter mengatakan Brizeis dalam keadaan yang sangat-sangat sehat dan sangat aman untuk dibawa pakai pesawat. Nah, jadi setelah kita mendengar penjelasan dari dokter, barulah kita merasa aman untuk beli tiket dan mempersiapkan penerbangan kita. Terus 2 hari sebelum keberangkatan kita ulang lagi, kita datangi lagi dokternya, kita periksakan lagi keadaan bayi kita periksakan lagi keadaan Brizeis, dan ternyata dia sehat walafiat, sangat sehat sekali. So kita jadi merasa aman untuk membawa Brizeis terbang. Terus jangan lupa juga untuk meminta surat keterangan dari dokter untuk jaga-jaga kalau nanti di bandara surat itu diminta nih. Ini contohnya surat dari dokternya Brizeis, ini dari dokter spesialis anak yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan medis saat ini, nama, jenis kelamin, usia 3 minggu, tanggal lahir 7 Agustus, saat ini dalam keadaan sehat dan diperbolehkan melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. So, ini menjadi modal bagi Uni untuk berangkat, untuk jaga-jaga nanti kalau seandainya di bandara itu diminta. Ternyata pas sudah nyampe airport, ketika kita check-in dan kita udah siap-siap dengan surat ini, ternyata tidak diminta sama sekali. Kenapa? Jadi waktu itu Uni naik Garuda. So, syarat di Garuda itu ketika bayi berusia di bawah 7 hari dan di atas 2 hari barulah membutuhkan surat keterangan dari dokter. Jadi kalau bayi kita sudah di atas 7 hari tidak dibutuhkan lagi surat keterangannya. Yang penting tentu kita tidak ingin mengambil resiko pada bayi kita, pastikan saja bahwa bayi kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, juga untuk sekedar informasi, kalau menggunakan Garuda itu bayi yang umurnya 2 hari ke bawah itu yang tidak diperbolehkan untuk terbang. Nah, tips yang kedua, jangan lupa sediakan 1 tas khusus untuk keperluan bayi. Jadi, dalam tas itu sudah kita sediakan selimut bayi, boleh lebih dari 1, karena di atas pesawat itu AC-nya dingin sekali. Kemudian yang kedua, jangan lupa diapers untuk jaga-jaga kalau bayi kita pip atau pupup. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sediakan susu formula, atau bagi yang tidak ASI boleh juga misalnya ASIP. Yang penting ada susu yang akan kita berikan pada bayi kita nanti. Kemudian yang terakhir yaitu penutup telinga jika dibutuhkan. So, 1 tas ini nanti akan kita bawa ke dalam pesawat, jadi tidak dimasukkan bagasi. Tips yang ketiga, jangan lupa datang ke bandara lebih cepat. Jadi biar kita nggak stres dan kita punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan keadaan bayi kita di waiting room. Jadi jangan lupa nanti cari nursing room, yaitu kamar ibu dan bayi. Di nursing room nanti kita bisa mempersiapkan lagi keadaan bayi kita, misalnya ganti diapersnya, karena mengganti sebelum masuk ke pesawat itu lebih baik daripada nanti di atas pesawat. Jadi kalau seandainya bayi kita kotor di atas pesawat, itu agak ribet buat ngebersihin atau ngeganti diapersnya. So, saran Uni, datang lebih awal dan kita siap-siapin lagi tuh di waiting room. Jadi enggak stres dan enggak buru-buru.
Nah, tips yang keempat, ketika Uni masuk ke dalam pesawat, udah duduk nyaman, yang pertama sekali Uni lakukan adalah menyelimuti bayi sebaik mungkin. Jangan sampai bayi kita kedinginan, karena kalau sampai dia kedinginan dan masuk angin, itu akan membuat dia rewel. Jadi, kita selimuti, kita siap-siap, pasangkan seat belt-nya. Jadi nanti akan ada seat belt yang dipinjamkan oleh pramugari, yang dipasangkan ke ibu, baru kemudian dipasangkan lagi ke bayinya. So, jangan lupa bawa selimutnya. Nah, untuk tips yang kelima, ini adalah yang paling penting. Jadi, ketika udah ada di atas pesawat, ketika pesawat akan take off dan landing, yang sangat-sangat penting sekali adalah bayi harus dalam posisi menyusu. Jadi, kita harus susui bayi sebaik mungkin, senyaman mungkin bagi bayi. So, kalau seandainya kita direct breastfeeding atau ASI langsung, mungkin itu akan lebih nyaman bagi si bayi karena memberikan kehangatan juga pada si bayi. Atau kalau seandainya bayinya enggak ASI, kita kasih susu botol, itu juga enggak apa-apa. Karena poin terpentingnya adalah membuat si bayi dalam kondisi menelan. Jadi ketika bayi menelan, itu akan mencegah tersumbatnya saluran telinga dengan udara ketika terjadinya perubahan tekanan udara ketika pesawat akan naik atau pesawat akan turun. So, sebenarnya yang bikin bayi itu rewel ketika naik pesawat adalah ketika telinganya sakit. Nah, telinganya sakit itu bukan karena bising, tapi karena perubahan tekanan udara ketika kita masih ada di daratan, kemudian kita naik ke udara, itu akan sangat berpengaruh sekali pada bayi. Jadi, untuk mencegah penyumbatan ini, satu-satunya jalan adalah membuat bayi menelan. Ketika dia menelan, maka telinganya menjadi aman dan enggak sakit. So, otomatis si bayi tidak akan nangis dan tidak akan rewel. Tips yang keenam, ketika pesawat sudah stabil di atas, maka kita bisa menghentikan proses menyusui. Kita bisa tidurkan bayi atau gendong bayi senyaman mungkin. Nah, kenapa? Karena pada posisi ini adalah posisi yang sudah sangat aman dan nyaman bagi bayi, tidak ada lagi risiko telinga bayi menjadi sakit. Nah, teman-teman semua bisa memilih apakah ingin menggunakan penutup telinga pada bayinya atau tidak. Dalam kasus ini, Uni dan Dabul memilih untuk tidak memasangkan penutup telinga pada Briseis. Setelah kita konsul pada dokter spesialis anak pada saat itu, ternyata menggunakan penutup telinga itu tidak wajib. Karena itu tidak akan mengurangi rasa sakit pada telinga, tetapi itu hanya berguna untuk mengurangi kebisingan. Jadi kalau seandainya bayi kita suka ketenangan, maka akan lebih baik kalau kita pasangkan penutup telinga. Tapi kalau bayinya seperti Briseis yang suka kebisingan, maka Uni rasa tidak diperlukan. Jadi kenapa Uni dan Uda memutuskan tidak pakai penutup telinga? Ya karena itu, karena Briseis suka dengan bising. Kalau dia bising, banyak suara, banyak suara yang didengarnya, biasanya dia akan tidur. Dan itu terbukti ketika di pesawat kita tidak pasangkan penutup telinga, akhirnya dia tidur dengan nyenyak sekali. Nah, kemudian ketika pesawat balik dari Jakarta ke Padang, itu karena penerbangannya malam, kita pasangkan kupluk pada Briseis itu untuk mengurangi rasa dingin, jadi agar dia tetap merasa hangat, merasa nyaman dan enggak rewel. Dan ternyata terbukti sekali, dia enggak nangis, enggak rewel, enggak merengek sedikit pun. Pokoknya anteng, adem, diam, tenang dan sangat menyenangkan. Kemudian tips yang ketujuh, tips yang terakhir, jangan stres. Nah, jadi ini yang Uni coba ketika bawa Briseis ke dalam pesawat. Uni coba yakinkan diri untuk jangan stres. Karena ketika kita stres, tentu bayi juga akan ikutan menjadi stres. Nah, apa yang bikin stres itu rasa takut. Rasa takut kalau nanti dia nangis, orang keganggu, orang merasa nggak senang dengan bayi kita dan lain-lain. Tapi untungnya Uni coba se-enjoy mungkin dengan Dabul. Akhirnya ya Briseis anteng, aman dan nggak ada satu orang pun yang komplain dan terganggu.
Nah, jadi itu tips dari Uni. Ada 7 tips untuk membawa bayi bepergian menggunakan pesawat terbang berdasarkan pengalaman Uni dan Dabul. Semoga tips ini akan berguna bagi teman-teman semuanya yang akan bepergian dengan membawa bayi tapi masih ragu-ragu. So, saran Uni yang paling penting sekali adalah bayi kita harus dalam keadaan sehat walafiat. So, selamat membawa bayinya bepergian. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah!